Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Rental Outdoor Kepala Suku. Channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama tentang beberapa hal materi pendakian gunung dan kepencinta alaman. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai hobi atau memiliki eh, kecintaan terhadap materi pendakian gunung atau pencinta alaman, silakan bisa support channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua. Yang jelas saya juga masih minim terhadap kapasitas diri. Cuma saya ingin memberikan beberapa hal yang saya pernah ketahui, yang pernah saya pelajari. Untuk video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang materi bagaimana ketika kawan-kawan seandainya kawan-kawan terjebak naik gunung, terjebak badai. Nah, ini seringkali dihadapi ketika kawan-kawan naik gunung, terutama pas pada waktu musim hujan ya. Nah, kayak seperti sekarang ini era-era bulan-bulan Desember, November atau Januari atau biasanya Februari, waktu-waktu Imlek itu biasanya resiko-resiko terhadap terjadinya badai itu sangat besar. Jadi bagaimana caranya ketika kita naik gunung, tiba-tiba mungkin di tengah perjalanan atau mungkin kawan-kawan pas pada waktu nyampe puncak atau pas pada awal perjalanan kawan-kawan mengalami kena badai. Tipsnya bagaimana? Jadi yang pertama kawan-kawan yang harus ketahui, kawan-kawan harus mengetahui bagaimana gejala-gejala atau tanda-tanda minimal apakah ini nanti terjadi badai atau tidak. Jadi gejala-gejala ini bisa kawan-kawan identifikasi. Kira-kira kalau seandainya ada salah satu ciri tersebut, minimal akan terjadi resiko badai. Dan ketika kawan-kawan sudah tahu, minimal kawan-kawan bisa antisipasi terdahulu. Jadi materi yang pertama yang perlu kawan-kawan ketahui ini, jadi gejala-gejala atau tanda-tanda ketika terjadinya badai itu apa saja sih, dan identifikasinya seperti apa. Jadi yang pertama, biasanya gejala ketika mau badai itu salah satunya udara ya. Udara yang biasanya mungkin ya sekedar ya biasa seperti ketika kawan-kawan naik tiba-tiba berubah menjadi agak lembab. Jadi udara itu kawan-kawan bisa merasakan seolah-olah ada banyak kandungan-kandungan air di dalam udara tersebut. Jadi agak terlalu lembab ya. Terus jarak pandang yang biasanya mungkin kawan-kawan bisa lihat jarak pandang sekitar mungkin taruhlah 100 meter itu menjadi mungkin 50 meter atau mungkin jarak pandang sangat dekat sekali, sekitar mungkin 10 meter atau mungkin 5 meter sudah nggak kelihatan. Itu merupakan salah satu ciri ya, salah satu ciri. Jadi bukan berarti penentu, oh ini pasti, bukan ya, bukan penentu, tapi minimal itu ciri-ciri yang menjadikan nanti ini sebagai tanda-tanda dari badai. Itu yang pertama, kaitannya dengan udara lembab ya, dan penglihatan agak buram atau mungkin ada kabut dan yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya tetap kalau kita bisa melihat awan, kalau seandainya pas pada waktu pagi sampai sore itu awan menjadi berubah warnanya ya, seperti kawan-kawan kalau misal cerah dengan mendung itu kan pasti berbeda. Jadi awan ketika badai itu biasanya identifikasinya agak warnanya kehitam-hitaman atau mungkin kecoklat-coklatan. Jadi kawan-kawan bisa identifikasi salah satunya dengan cara yang kedua, itu dengan melihat awan. Kondisi awan kira-kira bagaimana. Kalau semisal mungkin cerah warna biru ya itu udah bisa dikatakan itu resiko badai tidak ya. Tapi kalau warnanya sudah kehitam-hitaman, kecoklatan dan yang lainnya, itu yang mungkin pekat warnanya atau dark lah bahasanya, itu bisa dikatakan nanti ada identifikasi untuk terjadi yang namanya badai. Terus yang ketiga yang sering saya lakukan ketika mengidentifikasi di gunung kira-kira ini nanti mau terjadi badai atau tidak, itu biasanya kawan-kawan bisa melihat pohon-pohon yang ada di sekitar dari kawan-kawan. Di pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu kira-kira ketika ya, kawan-kawan pas melihat pas pada waktu itu biasanya kan ada angin. Lah anginnya itu berubah-ubah. Jadi taruhlah seperti ini ya. Saya contohkan semisal seperti ini. Nah, ini seandainya pohon yang biasanya anginnya mungkin dari barat ke timur. Nah, itu biasanya kan dorongnya kan ke timur seperti ini. Nah, terdorong seperti ini. Nah, jadi biasanya arahnya itu beraturan. Tapi kalau terjadi badai itu biasanya arah anginnya itu
menjadi tidak beraturan. Jadi dari barat ke timur gini, nanti goyang ke sana, dari timur ke barat, atau mungkin dari selatan ke utara, atau utara dari ke selatan. Jadi kayak nggak beraturan. Ini sebagai salah satu ciri ketika mau terjadi yang namanya badai. Jadi kawan-kawan bisa mengamati terhadap pohon-pohon yang mungkin posisinya tinggi, kira-kira lihat posisi anginnya. Anginnya itu apakah beraturan dari barat ke timur terus, ya. Kalau dari barat ke timur terus berarti resiko akan terjadi badai sangat minim. Tapi kalau seandainya kok anginnya dari barat ke timur, timur ke barat, dari utara ke selatan, selatan ke utara lah, itu termasuk salah satu ciri di mana akan terjadi yang namanya badai. Itu ciri yang ketiga. Terus ciri yang keempat, kawan-kawan bisa melihat, kalau seandainya kawan-kawan melihat beberapa satwa burung, ya, burung-burung ataupun mungkin hewan-hewan, dia kalau misal burung itu biasanya kalau terjadi badai dia akan tergesa-gesa terbangnya. Jadi nggak seperti wajarnya burung terbang biasa, tapi kalau burung kok terbangnya kok cepat-cepat, itu mungkin akan terjadi yang namanya resiko yang namanya badai. Jadi identifikasinya ada 4. Yang pertama udara lembab tadi, ada penglihatan semakin dekat. Terus yang kedua, ya, awan berubah menjadi hitam, ya, atau mungkin yang berwarna pekat lah. Terus yang ketiga, arah angin yang tidak beraturan. Terus yang keempat itu burung-burung atau hewan-hewan ketika terjadi yang namanya itu dia agak tergesa-gesa. Itu biasanya identifikasi cirinya seperti itu. Terus kira-kira tipsnya bagaimana, caranya bagaimana ketika memang benar-benar kawan-kawan terjebak kena badai. Yang pertama buat kawan-kawan, jadi seandainya kawan-kawan posisinya sudah ngecamp, ya, ini kalau simulasi buat kawan-kawan yang sudah mendirikan tenda, ya, kawan-kawan sudah standby, itu kira-kira apa yang harus kawan-kawan lakukan. Yang pertama, ketika melihat kejadian-kejadian tadi, gejala-gejala tadi, kawan-kawan bisa pastikan dulu kira-kira barang-barang yang kawan-kawan bawa itu sudah aman atau tidak. Jadi mungkin kawan-kawan satu, tendanya kira-kira sudah dipasang atau belum. Terus mungkin barang-barang kawan-kawan semisal SB, pakaian, ataupun mungkin logistik yang lainnya, kira-kira sudah benar-benar aman ketika kena air atau enggak. Itu menjadi penting supaya ketika nanti pas tiba-tiba terjadi badai, kawan-kawan nggak gugup, nggak tergesa-gesa, nggak akhirnya banyak barang bawaan dari kawan-kawan yang di situ nanti juga akan basah semua. Jadi pastikan dulu aman atau tidak barang dari kawan-kawan yang kawan-kawan bawa. Kalau sudah seandainya kawan-kawan yang sudah dibawa ini sudah aman, kawan-kawan juga bisa mengamati kondisi lingkungan, ya. Lingkungan ini yang pernah saya sampaikan di materi tentang bagaimana cara memilih mendirikan tenda. Itu kawan-kawan bisa mengamati kira-kira posisi kawan-kawan ketika mendirikan tenda tadi itu ada di bawah yang mengandung resiko banyak. Contoh seperti kawan-kawan mendirikan tenda, di atasnya ada pohon yang di situ resiko jatuh, misal pohon rantingnya itu kering, ya. Terus mungkin resiko nanti juga kawan-kawan mendirikan tenda di belakangnya itu, atau mungkin depannya atau sampingnya itu ada punggungan, ya. Punggungan itu tanah yang menggumpal tinggi. Nah, itu nanti resiko nanti terjadi longsor kan juga bisa. Itu terus nanti kira-kira kawan-kawan mendirikan tenda ada di aliran air besar atau tidak, itu juga nanti kawan-kawan cek. Jadi pastikan barang-barang kawan-kawan itu aman atau tidak. Terus pastikan kondisi lingkungan dari kawan-kawan itu juga aman atau tidak ketika terjadi badai. Karena kalau seandainya posisi dari kawan-kawan tidak aman, juga nanti akan resiko terhadap barang-barang dari kawan-kawan, ya, dan resiko keselamatan dari kawan-kawan. Karena pernah juga terjadi ketika ada salah satu video yang pernah saya lihat tuh, mendirikan tenda dia di posisi aliran air. Jadi ketika pas terjadi badai, tendanya sampai terseret oleh air tersebut. Itu terus tips yang selanjutnya yaitu kawan-kawan usahakan matikan HP. Terus kawan-kawan usahakan pakai alas, ya, seandainya tendanya nggak diberdirikan, atau mungkin kawan-kawan posisinya lagi jalan, usahakan kawan-kawan tuh di bawahnya dikasih
mungkin alas lah, alas matras boleh, atau mungkin apapun kawan-kawan pakai kaos kaki. Yang penting bahan-bahan yang tidak konduktor, yang tidak menghantarkan listrik, karena ketika badai resiko petir itu juga besar. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan petir itu ketika kena tanah dia bisa menghantarkan listrik sekitar sampai 30 meter. Jadi jangan sampai ketika kawan-kawan ada badai malah kawan-kawan sibuk mencari HP atau mainan HP, itu juga resiko. Jadi usahakan kawan-kawan stay, kawan-kawan mengamati lingkungan, jangan malah tidur. Nanti juga resiko terhadap hal yang ada di luar sekitar kawan-kawan itu kira-kira nanti membahayakan buat kawan-kawan atau tidak. Jangan sampai ya usahakan pakai alas tadi ya. Jangan sampai kawan-kawan terus terlena ataupun malah mengeluh nggak mau beraktivitas. Biasanya kayak gitu. Kadang beberapa pendaki terutama yang baru pertama kali kena badai itu biasanya malah cenderung lebih mengedepankan mengeluh dibandingkan berusaha bagaimana meminimalisir ya. Yang jelas di gunung salah satu paket komplit ketika naik gunung itu ya kawan-kawan pernah mengalami yang namanya badai lah. Nah, ketika kena badai itu kawan-kawan harus bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko supaya kawan-kawan ketika naik gunung juga bisa kembali dengan selamat. Seandainya ini pernah ada cerita di tempat saya yang kebetulan kawan-kawan itu rental di tempat saya, dia pengen naik gunung A, tapi ketika sudah menunggu 1 hari 2 hari dari pihak base camp sudah memberitahukan bahwa kondisinya memang tidak layak, terus akhirnya dia tidak jadi naik gunung tersebut, akhirnya pindah ke gunung yang lain. Nah itu dia mengeluh, wah gini mas, sudah rencananya naik situ, tapi kata pihak base camp tidak diperbolehkan untuk naik situ karena kondisinya memang lagi nggak bagus. Nah, kalau menurut saya mendingan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pihak pengelola atau mungkin dari pihak base camp. Karena ketika kawan-kawan melawan juga nanti akan kawan-kawan resiko. Saya bilang gini, bersyukurlah mas, seandainya kawan-kawan itu posisinya masih di start di base camp, belum naik. Kalau seandainya kawan-kawan naik ketika mungkin posisi di pertengahan, nanti juga akan resiko terjadi buat kawan-kawan sendiri. Terus yang terakhir, kalau misal kawan-kawan kena badai, usahakan pelindung atau mungkin yang kayak jas hujan, ponco atau mungkin raincoat, kawan-kawan harus persiapkan. Jangan sampai kawan-kawan mengabaikan hal-hal itu, karena kalau kawan-kawan mungkin taruhlah kehujanan 10 menit 20 menit, mungkin kawan-kawan menganggap wah aku masih muda mas, masih kuat. Jangan cepat itu, nanti kalau semisal kawan-kawan terjebaknya tuh mungkin kisaran nanti sampai jam-jam, nanti resiko kawan-kawan kena hipo, kawan-kawan itu masuk angin, itu nanti juga akan berbahaya. Maka dari itu coba kawan-kawan safety kepada diri sendiri, kepada rekan-rekan yang lain. Kalau seandainya ada yang belum tahu, coba diedukasi supaya kawan-kawan juga latihan minimal tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap rekan-rekannya, kawan-kawannya, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya gunung tersebut. Itu dari saya, semoga bermanfaat tips bagaimana cara ketika kawan-kawan terjebak kena badai, mungkin bisa membantu. Barangkali kawan-kawan punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang materi ini, silahkan kawan-kawan bisa tambahkan di kolom komentar. Dan makasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.